Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengatakan al-ajalatu minasyaitan, bahwa perbuatan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Apapun perbuatan yang kita lakukan secara tergesa-gesa, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kata beliau, ada 5 yang di dalam syariat Islam, yang dalam ajaran agama kita, justru kita dianjurkan untuk melakukannya dengan segera. Jangan ditunda, jangan dilama-lamakan. Kalau memang sudah pas waktunya, segera kerjakan dan dilaksanakan. Yang 5 itu, pertama kata beliau, tajhizul mayyit idza mata, menyegerakan menguburkan jenazah, menyegerakan mengurus fardu kifayah mayit apabila memang sudah layak dan memang pasti matinya, segerakan pengurusan jenazahnya. Jangan sampai hanya gara-gara menunggu anaknya, menunggu saudaranya, menunggu yang lainnya, terakhir lama sekali penguburannya. Kalau memang mungkin ditunggu, silahkan ditunggu. Tapi kalau memang tidak mungkin ditunggu, maka sunnahnya adalah segerakan. Dan kita bersyukur di masyarakat kita pada hari ini sudah baik pelaksanaannya. Kalau meninggal subuh, meninggal pagi hari, dikubumikan biasanya di kita ini sore, habis asar paling lama. Kalau meninggalnya siang atau meninggalnya sore, besoknya dikuburkan sebelum zuhur atau paling lama setelah zuhur. Itu sudah baik dan itu harus kita pertahankan. Kenapa? Karena salah satu sunnahnya, apabila ada seseorang meninggal dunia, segera kuburkan jenazahnya. Kalau memang ada yang ditunggu dan memungkinkan ditunggu, tunggu. Tapi kalau tidak, jangan sampai gara-gara menunggukan seseorang, si mayit lama untuk dikuburkan. Yang kedua, yang kita disunnahkan untuk menyegerakannya adalah tajwizul binti idza balagat, menikahkan anak perempuan apabila memang sudah layak, sudah baligh dan pantas untuk dinikahkan. Kalau memang kita memiliki anak gadis secara pendidikan cukup, secara kematangan kedewasaannya cukup, dan memang sudah ada gelagat untuk melakukan pernikahan, sudah mulai ada teman-temannya, maka sebagai seorang ayah yang bijaksana, maka tidak perlu ditunggu lama-lama. Apalagi yang datang itu melamarnya adalah laki-laki yang baik. Kalaupun belum ada yang datang, tugas seorang ayah adalah berupaya mencarikan calon yang terbaik untuk menjadi pasangan calon anaknya. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, tantangan zaman kita semakin hari semakin hebat. Cobaan yang dihadapi anak-anak kita pada hari ini jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi dulu. Sebagai orang tua yang pada hari ini mungkin kita sudah melihat bagaimana hebatnya pergaulan bebas, bagaimana kemajuan media sosial yang pada hari ini tidak ada lagi batas untuk berkomunikasi antara laki-laki dengan perempuan. Ya, bisa video call dan sebagainya. Yang ini sangat dikhawatirkan dan rentan menjadi jalan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka jangan sampai hanya keegoisan orang tua, apalagi hanya gara-gara masalah adat, masalah uang antaran, masalah biaya pesta, akhirnya yang aturannya mereka sudah mau menikah dan memang sudah ada rencana menikah, tapi karena pihak perempuan atau pihak laki-laki tidak cocok terkait masalah adat, uang antaran dan sebagainya, batal pernikahan. Akhirnya mereka mencari jalan pintas, melakukan dulu perbuatan yang tak baik. Setelah kejadian, mau tak mau, orang tua perempuan pun akhirnya menerima berapapun jadi, asalkan si laki-laki mau bertanggung jawab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tugas sebagai seorang ayah, tajwizul binti idza balagat, kalau memang sudah layak nikahkan. Jangan ditunggu-tunggu, apalagi sampai melakukan perbuatan yang tak baik. Yang ketiga, yang disunnahkan bagi kita untuk disegerakan adalah it'amut ta'am 'ala dhaif, menyegerakan memberikan, menghidangkan makanan kepada tamu apabila kita kedatangan tamu.
Salah satu yang dimuliakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka orang Islam, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang memuliakan tamu. Karena prinsip dalam Islam, tamu itu adalah rezeki bagi kita. Tak semuanya rumah orang mau orang datang bertamu ke rumahnya. Besar pun rumahnya, gedung pun rumahnya, kadang tak ada yang datang ke rumah itu. Kenapa? Saking besarnya rumahnya berpagar, pakai pula sapam, pakai penjaga. Terakhir tak ada yang mau datang ke rumahnya. Tapi ada rumah orang yang sederhana, tapi rajin orang bersilaturahim ke rumah itu. Maka tamu adalah rezeki. Maka ketika tamu datang ke rumah kita, sunnahnya segera hidangkan makanan sesanggup-sanggup kita. Kalau ada minuman-minuman, kalau ada makanan-makanan, apalagi tamu itu datang dari jauh, musafir, apalagi tamu itu mungkin datang pas jam-jamnya makan siang, pas makan malam, maka sebisa mungkin sunnahnya kita adalah berikan pelayanan terbaik bagi tamu terhadap apa yang kita mampu memberikan kepadanya. Yang keempat, yang disunnahkan bagi kita untuk disegerakan adalah qada'ud dain idza wajabat. Membayar hutang apabila sudah jatuh temponya. Islam tak melarang hutang piutang. Islam tak melarang hutang piutang, cuman Islam mengatur bagaimana proses muamalah hubungan sesama manusia terkait ekonomi hutang menghutang supaya berjalan dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat itu bercerita tentang hutang piutang. Islam tak melarang, cuman yang diatur dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian berhutang kata Allah, maka catat. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah jadi dua saksi dari laki-laki. Ada catatan, kemudian ada saksi. Begitu yang diatur dalam Islam. Kenapa? Karena kalau sudah cerita hutang, tak ada cerita saudara, tak ada cerita famili. Berkawan dekat pun awak sama dia bisa jadi musuh nanti kalau perkara hutang. Maka tak ada cerita, nggak ada cerita segan, tak ada cerita apa. Catatkan, bikin hitam di atas putih. Satu saat terjadi yang tidak kita inginkan, lari dia, tak mau dia bayar, ada bukti. Jangan sampai terjadi hutang piutang tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Allah memerintahkan kepada kita, dan kita yang punya hutang, kalau memang janji kita bulan depan kita bayar, bayarlah. Janji kita tahun depan kita bayar, bayarlah. Kalaupun belum sanggup kita bayar, jujur, datangi, sampaikan, belum sanggup bayar, silahkan dicicil seberapa mampu kita. Karena nanti, kata Nabi, apabila ada orang yang berhutang dengan sengaja berniat tidak mau bayar, maka Allah melaknat orang-orang yang berniat hutang dan berniat tidak mau membayar. Tak palanya kurasa terasa sama abang tu kalau cuma 1 juta, berondolannya ini. Terakhir tak mau dia bayar. Perkara berapapun hutang kita, sekecil apapun itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil biji sawi pun dihitung di akhirat. Jangan kita anggap hutang kecil kemudian tidak dihitung, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang harus kita segerakan adalah at-taubatu minadz-dzambi idza farata. Bertaubat dari segala dosa khilaf salah yang pernah kita kerjakan kalau seandainya pernah tersilap dalam kehidupan kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini punya salah, setiap kita ini punya dosa. Tak ada orang di atas muka bumi ini saking bersihnya dia tak ada dosa. Semua orang punya dosa. Tetapi kata Nabi, wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang pernah salah adalah orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dia akan perbuatannya, berjanji dia tidak akan mengulangi, dan dia iringi perbuatan tak baiknya. Dia tutupi perbuatan yang tak baik dulu dengan memperbanyak perbuatan baik-baik di masa akhir-akhir hayatnya.
Semoga jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 5 yang dianjurkan oleh agama untuk kita segerakan bisa kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.